Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai teori permainan dengan studi kasus penentuan strategi pemasaran optimal PT Mie Enak dan PT Mie Mantap. Di sini kami mengampu mata kuliah penelitian operasional 2 dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Amalia Nanda Vertansyah dengan nomor NPM 21032010072 sebagai ketua. Saya Victor Rafael Prihantono, NPM 21032010088 sebagai wakil. Saya Salisha Salsabila, NPM 21032010174 sebagai anggota. Saya Abdi Aris Pratama dengan NPM 21032010076 sebagai anggota. Soal pada studi kasus kali ini yaitu PT Mie Enak dan PT Mie Mantap merupakan perusahaan dengan persaingan yang cukup ketat dalam industri makanan di Indonesia. Produk yang dipasarkan berupa mie instan. Kedua perusahaan tersebut sedang mencari dan menentukan strategi pemasaran terbaik untuk mencapai keuntungan yang maksimum. PT Mie Enak menggunakan 3 strategi pemasaran, yaitu potongan harga, gratis ongkir, dan endorsement. Sedangkan PT Mie Mantap menggunakan 5 strategi berupa potongan harga, gratis ongkir, endorsement, paket murah, dan promo Harbolnas. Strategi tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan pangsa pasar. Strategi yang dilancarkan oleh masing-masing perusahaan tersebut dapat dilihat pada matriks. Untuk perusahaan PT Mie Mantap, didapatkan 5 strategi, yaitu potongan harga, gratis ongkir, endorsement, paket murah, dan promo Harbolnas. Kemudian untuk strategi PT Mie Enak ada 3, yaitu potongan harga, gratis ongkir, dan endorsement. Jika perusahaan PT Mie Enak memilih strategi potongan harga dan PT Mie Mantap memilih strategi potongan harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 5%. Jika PT Mie Enak memilih potongan harga, kemudian PT Mie Mantap memilih strategi gratis ongkir, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 2%. Kemudian, jika PT Mie Enak memilih potongan harga, kemudian PT Mie Mantap endorsement, didapatkan pangsa pasar minus 3%. Kemudian, jika PT Mie Enak memilih potongan harga dan PT Mie Mantap memilih paket murah, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 7%. Kemudian, jika PT Mie Enak memilih potongan harga, kemudian PT Mie Mantap memilih Harbolnas, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 6%. Kemudian PT Mie Enak jika memilih gratis ongkir dan PT Mie Mantap memilih potongan harga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 8%. Kemudian, dengan strategi yang sama pada PT Mie Enak, kemudian PT Mie Mantap memilih gratis ongkir, maka didapatkan pangsa pasar 11-12%. Kemudian, jika PT Mie Mantap memilih endorsement, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 9%. Kemudian, PT Mie Mantap memilih paket murah, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 4%. Kemudian, jika memilih promo Harbolnas, maka didapatkan pangsa pasar sebesar minus 5%. Kemudian dilanjutkan jika PT Mie Enak memilih strategi endorsement, kemudian PT Mie Mantap memilih strategi potongan harga, maka didapatkan nilai sebesar 10%. Jika PT Mie Enak memilih strategi endorsement dan Mie Mantap gratis ongkir, maka didapatkan pangsa pasar 9%. Kemudian jika PT Mie Enak memilih endorsement dan PT Mie Mantap memilih endorsement juga, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 7%. Kemudian jika PT Mie Enak memilih endorsement, dan PT Mie Mantap memilih paket murah, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 1%. Kemudian jika PT Mie Enak memilih endorsement dan PT Mie Mantap memilih Harbolnas, maka didapatkan pangsa pasar sebesar 15%. Dari matriks di atas, maka tentukan strategi promosi optimum dari PT Mie Enak dan PT Mie Mantap. Kemudian untuk penyelesaiannya ditulis lagi matriks sesuai dengan soal yang sudah disebutkan.
Kemudian dicari nilai minimum baris dari setiap baris yang ada pada soal. Untuk yang PT mie enak dengan strategi potongan harga didapatkan nilai paling kecil yaitu -3. Kemudian pada strategi gratis ongkir didapatkan nilai paling kecil yaitu -5. Kemudian pada endorsement didapatkan nilai paling kecil yaitu 1. Kemudian pada maksimum kolom dicari nilai yang paling besar dari strategi mie mantap. Untuk potongan harga didapatkan nilai 10, untuk gratis ongkir didapatkan nilai 12, kemudian endorsement didapatkan nilai 9, paket murah didapatkan nilai 7, kemudian promo Harbolnas didapatkan nilai 15. Karena PT Mie Enak menyukai angka yang besar, maka didapatkan nilai 1 sebagai maksimin, karena nilai 1 merupakan nilai yang paling besar di antara -3 dan -5. Kemudian karena mie mantap menyukai angka yang kecil dari maksimum kolom, maka didapatkan nilai 7, karena nilai 7 merupakan nilai yang paling kecil di antara 10, 12, 9, 7, dan 15. Maka angka 7 dipilih sebagai minimax. Kemudian karena nilai maksimin dan nilai minimax tidak sama, maka akan dilanjutkan dengan eliminasi atau menghilangkan strategi yang tidak diperlukan. PT Mie Enak tidak menyukai nilai negatif yang paling besar, maka yang dieliminasi adalah strategi gratis ongkir. Sedangkan PT Mie Mantap tidak menyukai nilai positif yang paling besar, maka promo Harbolnas dengan nilai 15 akan dieliminasi. Kemudian akan dilanjutkan untuk menampilkan matriks setelah dieliminasi. Baik, selanjutnya untuk angka yang tidak dieliminasi dapat ditulis dalam bentuk berikut, sehingga matriks menjadi ukuran 2 kali N. Lalu untuk mencari nilai X1, X2, dan Y1, serta Y2 dibantu menggunakan garis atau grafik, di mana yaitu berpasangan-pasangan dari 5 dengan nilai 10, lalu 2 dengan 9, min 3 dengan 7, lalu 7 dengan 1. Seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini yaitu cara penulisannya dari kanan ke kiri, yaitu yang pertama di sini ada paket murah dari 7 ke 1, lalu ada potongan harga dari 5 ke 10, lalu ada gratis ongkir dari 2 ke 9, lalu ada endorsement dari min 3 ke 7. Setelah itu didapatkan daerah visible space di sini, terlihat di sini, yaitu antara perpotongan antara paket murah dengan endorsement. Didapatkan daerah visible space di sini. Sehingga didapatkan titik maksimin sebagai berikut. Lalu bisa ditentukan di sini yaitu nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Di mana X1 pada baris potongan harga, X2 pada baris endorsement, lalu Y1 pada kolom endorsement, lalu Y2 pada kolom paket murah. Selanjutnya yaitu perhitungan dari PT Mie Enak, di mana X1 plus X2 sama dengan 1, kemudian disubstitusikan min 3X1 plus 7X2 sama dengan 7X1 plus X2.
Min 3x1 min 7x1 sama dengan x2 min 7x2. Min 10x1 sama dengan min 6x2. Min 10x1 sama dengan min 6 kali 1 min x1. X1 sama dengan min 6 per min 16. Dan X1 sama dengan 0,375. Jadi nilai X2 yaitu adalah 1 min 0,375 sama dengan 0,625. Sehingga didapatkan perhitungan EV atau equilibrium value dari enak sama dengan min 3 kali 0,375 plus 7 kali 0,625 sama dengan min 1,125 plus 4,375 sama dengan 3,25. Oke, selanjutnya pada PT Mi mantap, di mana Y1 ditambah dengan Y2 sama dengan 1. Kalau kita masuk ke dalam persamaan, min 3 Y1 ditambah 7 Y2 sama dengan 7 Y1 ditambah Y2. Lalu kita pisah Y1 dengan Y2-nya. Min 3 Y1 dikurangi 7 Y1 sama dengan Y2 dikurangi 7 Y2. Kita dapatkan hasil min 10 Y1 sama dengan min 6 Y2. Y2 kita ganti dengan 1 min Y1 sehingga min 10 Y1 sama dengan min 6 dikali 1 dikurangi Y1. Lalu dapatkan hasil Y1 sama dengan min 6 per min 16 atau Y1 sama dengan 0,375. Jadi nilai Y2 sama dengan 1 dikurangi 0,375 sama dengan 0,625. Lalu kita dapatkan nilai value-nya dari PT Mi mantap ini. Kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan, boleh persamaan yang ada di depan atau persamaan yang di belakang. Lalu nilai EV Mi mantap sama dengan min 3 dikali 0,375 ditambah dengan 7 dikali 0,625. Dapatkan hasil min 1,125 ditambah 4,375 sama dengan 3,25. Lalu jika kita lihat nilai EV Mi mantap sama dengan EV Mi enak, yaitu sama dengan 3,25, sehingga dapat dikatakan permainan sudah optimal. Adapun kesimpulan, PT Mi enak dan PT Mi mantap sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana PT Mi enak menggunakan strategi promosi optimum, yakni potongan harga sebesar 37,5% dan endorsement sebesar 62,5%, karena akan menaikkan keuntungan dari 1 menjadi 3,25. Sedangkan strategi promosi optimum PT Mi mantap adalah endorsement sebesar 37,5% dan paket murah sebesar 62,5%, karena akan mengurangi kerugian dari 7 menjadi 3,25. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.